pengayaan teks laporan hasil observasi. Maka kita sepakat kamu membaca buku novel non-teks dengan jadwal yang telah kita sepakati bersama. Kapan jadwalnya? Sampai dengan akhir Agustus, paling lama awal September. Ya. Di mana membacanya? Di rumah. Ada tidak di rumah? Di mana saja boleh, silakan membaca di tempat yang kamu anggap kamu bisa menciptakan suasana yang nyaman dan memahami isi buku yang kamu baca. Sudah dibaca bukunya? Sudah. Sudah ada jurnalnya? Ya, coba semuanya dilihat. Ya, coba Fitrama, berapa kali membaca? 19 kali. Oke, dengan durasi yang berbeda? Oh, baik. Berapa kali membaca? Membacanya di sekolah saja apa di rumah juga? Di rumah juga. Apa judul bukunya? 5 cm. Baik, kita lanjut kepada kelompok yang sudah membaca buku.
Daniel rokok. Mereka tertawa-tawa akan itu. Tetapi saat merokok, mereka tidak menyadari bahwa mereka mengganggu teman yang lainnya, terutama Juan. Juan sangat membenci rokok. Juan pun memerintah Daniel untuk berhenti. Daniel pun merenung, sebenarnya dia sudah ingin berhenti merokok, namun ia belum ada keberanian untuk itu. Sampai akhirnya Daniel berhenti merokok karena melihat temannya bernama Niel berani melakukan hal yang terbaik untuk tubuhnya. Sejak saat mendengar cerita itu dari Niel, rasa kemauan Daniel pun semakin mau. Akhirnya Daniel pun dapat melakukan yang terbaik untuk tubuhnya. Tidak, di sana Daniel pergi untuk mendaki gunung. Dia bersama yang lain melakukan perjalanan ke sana menggunakan bis. Ternyata tak disangka perjalanan kali ini sungguh mengerikan. Rasanya salah sedikit saja tamat sudah riwayat lelaki bernama Daniel Mahendra. Saat di bis ada kejadian bis ingin terguling hanya karena supir tersebut mengantuk. Syukurnya mereka terselamat akan maut itu dan supir pun berhenti. Sampai akhirnya mereka sampai di tujuan. Namun badan Daniel terasa sakit dan lemas. Napasnya pun mulai tersengal-sengal. Namun Daniel tetap memaksakan hingga akhirnya Daniel sampai puncak dengan suhu yang sangat tinggi. Namun saat itu badan Daniel pun semakin parah. Dia sudah merasa dirinya akan mati. Daniel sudah merasa tidak kuat. Daniel ingin pamit kepada teman-temannya. Daniel sudah tak tahu lagi. Jadilah cerita Daniel untuk mereka semua. Maka melanjutkan kejadian dia menghadapi tantangan kesulitan seiring dengan kemudian dan kondisi ekstrim. Waktu itu mendapatkan cuaca dingin yang menyusul kemudian yang semakin sulit dan kelelahan fisik yang dirasakan selama perjalanan. Maka juga mendapati yang berinteraksi dengan orang yang tinggal di wilayah lingkungan. Pelajaran yang bisa mereka yang penting adalah adaptasi mereka terhadap Deuter ini sudah dipakai Daniel untuk berpetualangan kemana saja. Oleh sebab itu, Daniel sangat menyayangi Deuter itu. Daniel juga menceritakan bagaimana ia bisa sangat menyayangi Deuter tersebut. Mulailah perjalanan Daniel untuk pulang. Saat Daniel sampai di bandara, ia merasa semuanya sudah aman. Namun ketika ia sampai di Bangkok, Deuter miliknya tidak ada di tempat bagasi. Dan ternyata Deuter miliknya nyasar ke kawasan lain dan akhirnya Daniel pun merasa lega atas ketemu Deuter miliknya. Setelah itu melanjutkan perjalanan Daniel untuk pulang ke Indonesia. Akhirnya tibalah Daniel di Indonesia. Saat Daniel sudah tiba, ia sangat merasa rindu dengan tanah kelahiran dia. Lalu Daniel langsung menuju ke kampung halamannya, yaitu Bandung. Selama perjalanan, Daniel merasa sangat lega karena sudah sampai di Indonesia. Namun Daniel merasa sedih karena mengingat kenangan-kenangan dia selama petualangan ke Bandung. Dalam petualangan itu, Daniel mendapatkan banyak motivasi dan pemikiran-pemikiran baru tentang memandang dunia. Daniel juga merasa sekarang ia sudah lebih berani dengan pergi-pergi memikirkan tentang masalahnya. Ternyata Daniel sudah suka berpetualangan sejak ia masih remaja, dan ia dulu sangat suka sekali dengan buku cerita Belanda. Isi buku tersebut menceritakan tentang seorang lelaki yang sangat-sangat suka berpetualangan, dan dari situlah Daniel menjadikan buku itu sebagai motivasi diri dia sendiri. Dengan adanya motivasi tersebut, saat Daniel masih remaja, ia sudah pernah berpetualangan ke daerah Jawa, dan itulah petualangan Daniel yang pertama. Oke, pertanyaan pertama adalah kenapa Daniel sangat ingin melakukan perjalanan ke Tibet? Untuk yang menjawab ini saya tunjuk ya. Boleh Iza? Kenapa Daniel? Ya, ulangi pertanyaannya. Pertanyaan pertama, kenapa Daniel sangat ingin melakukan perjalanan ke Tibet? Karena
menceritakan para tokoh yang dengan cukup mendalam. Namun kadang-kadang pengantar ini terasa agak lambat dan mungkin sedikit lebih banyak aksi atau konflik untuk menarik perhatian di awal. Cerita mulai memasuki masa persiapan untuk pendakian gunung yang memberi gambar lebih jelas tentang motivasi dan taktik internal para karakter. Kelebihannya adalah deskripsi yang mendetail dan karakteristik yang kuat, membuat untuk lebih terhubung dengan para tokoh. Kekurangannya kadang-kadang narasi terasa
Dia juga sering menghadapi masalah budaya dan adaptasi karena masalah kebiasaan lokal yang biasa orang sana lakukan itu sangat berbeda jauh dengan si Trinity itu sendiri. Udah tepuk tangan dong buat semuanya.